Halo Jikers, bareng gue Akil. Hari ini gue lagi ada di Hotel Bukit Indah, Puncak. Nah, hari ini tuh ada kegiatan LDK yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Public Relation Universitas Cibuana. Nah, pada tahun itu mengangkat tema Public Relation in Online Crisis Management, Building Character to be a Competent Public Relation in Digital Era. Bagaimana keseruannya? Yuk ikutin gue Logikers. Dan gengnya tadi siapa? Ada Mas Akil sama Akil. Oh iya, Mas Akil. Konsisten setiap tahun diadakan. Dan tadi Mas Ketua Hima menyampaikan betapa manfaat kegiatan sebelumnya ya. Telah membuat Anda menjadi lebih pede menjadi Ketua Hima. Dan ini tentu menjadikan sebuah contoh teman-teman yang lain yang sekarang hadir juga harus bisa memanfaatkan event ini ya dengan tema yang luar biasa, Public Relation in Online Crisis Management, Building Character to be a Competent Public Relation in Digital Era. Ya, nah tentu tema ini sangat kekinian karena memang era digital ini harus disikapi dengan lebih kreatif ya, sesuai dengan PR ceria. Satu krisis konvensional. Tahu krisis konvensional apa? Ada yang bisa jawab? Saya kasih tiket pulang pergi Jakarta Bali. Tapi nanti 10 tahun lagi. Ada yang tahu krisis konvensional apa? Krisis yang terjadi pada media media konvensional tahu apa aja? Oke. Satu-satu aja. Radio, isi orang majalah itu ya krisis yang terjadi di media. Oke, yang kedua krisis digital. Siapa yang tahu krisis digital? Ayo, selain Palestina yang sangat berat, kalian tahu saya salah satu konsultan PR-nya selama 4 tahun Unilever. Saya menghandle Unilever itu dari tahun 2013 sampai 2017. Secara tertutup sebelum dipublikasikan ke media itu pada tanggal ya terus habis itu setelah meetingnya selesai terus ada kerjasama dengan PSSI juga untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa tayangannya bisa dilegalkan, maksudnya bisa tetap ditonton dinobatkan itu lalu ditayangkan akhirnya dipublikasikan dimediakan gitu. Jadinya tetap yang kemarin krisis apa? Dari perusahaan misalnya apa? Misalnya perusahaan McD belum ada ya ini ya. Ada yang ngambil McD ya. Kalau kamu jadi humas kepala corporate communication McD Indonesia, apa yang kamu lakukan di krisis? Tentang masalah boykot dari Israel itu, mungkin untuk lebih meningkatkan profit, si McD ini berhenti bekerja sama si Israel agar tidak karena kalau misalkan dia terus-terusan kalau untuk bekerja sama Israel, lama-lama keuntungannya menurun dan banyak juga orang-orang yang berdatangan di McD. Jadi mau nggak mau dia harus putuskan kontrak ke Israel agar banyak penilaian untuk menaiki
dari segala persepsi maupun citra dari si McD agar lebih meningkatkan keuntungan maupun dari maupun dari nama citra si McD tersebut. Ini adalah dia pengen mengembalikan citra positif McD, bener nggak? Bener nggak? Oke. Karena citra itu akan mempengaruhi sales, mempengaruhi bisnis. Kalau citranya buruk, nggak ada yang beli. Apalagi dia jualan nama. Oke. Tapi jawaban dia benar atau tidak nanti kita bahas ya. Karena masalah Israel dan Palestina berat. Oke. Silakan kamu. Apa kamu ini apa nih? Saya dari PT Indofood, Pak. Oke, Indofood. Seandainya kamu PR agensi, kamu seorang konsultan PR-nya Indofood, apa yang dilakukan saat Indofood mengalami krisis? Pastinya yang pertama adalah kami tim PR di sana di perusahaan tersebut akan Communication. Kamu seorang jadi kayak saya, jadi PR, dan kamu harus kasih tahu ke klien kamu apa yang pastinya kami memberikan solusi dulu. Yang pertama mengatur strategi bagaimana langkah-langkah yang seharusnya kita lakukan dalam menyelesaikan krisis tersebut dan juga memberikan masukan mungkin dari dalam tahapan-tahapan tersebut langkah mana yang sebaiknya kita lakukan terlebih dahulu sampai hingga pencari-tahuan dari krisis yang terjadi di perusahaan klien saya tersebut. Gitu. yang kamu akan tahu langkah-langkah yang dilakukan. Ya. Tahu nggak langkahnya? Yang pertama mungkin ini bagi saya, yang pertama melakukan perisetan dulu Pak. Perisetan di mana apa yang terjadi di lapangan itu betul atau tidak. Nah, lalu pastinya kita melakukan strategi memberitahukan bahwa strategi yang dilakukan itu misalkan yang dari hasil dari riset tersebut itu dilakukan diskusi nih. Langkahnya kita harus press conference dulu pada publik atau langsung mengambil langkah-langkah yang itu terkait dengan perusahaan lain atau oknum-oknum di luar. Gitu. Atau katakanlah humas, kalau kalian nggak tahu buat apa kalian belajar humas misalnya. Saya belajar di PR, Fakultas Ilmu Komunikasi, ambil jurusan humas. Kalau dia nggak tahu humas fungsinya apa, berarti dia nggak tahu juru bicara fungsinya apa, kan gitu. Jadi kalau sudah belajar tentang humas pasti tahu fungsi juru bicara. Tapi apakah juru bicara itu selalu orang internal perusahaan? Selalu nggak? Ya iya dong, pasti dong. Tapi ada juga yang di luar, misalnya kementerian apa, biasanya juru bicaranya orang luar misalnya yang ditunjuk. Nah, khusus perusahaan, khusus di dunia PR, juru bicara itu udah pasti ada. Tetapi dalam perusahaan itu selain juru bicara, yang boleh bicara, yang harus bicara itu biasanya siapa? Direktur utama. Jadi kalau dalam perusahaan itu biasanya orang top levelnya itu jadi juru bicara. Kalau dia tidak mau bicara, karena ada perusahaan yang saya nggak mau bicara, saya serahkan ke di perusahaan itu suka ada namanya corporate communication. Ada juga suka namanya corporate secretary. Itulah biasanya juru bicara atau humas. Oke, jadi penting juru bicara. Terus fungsi juru bicara juga adalah yang memberikan informasi ke publik tentang perusahaan dia. Kadang-kadang juru bicara itu menentukan, kalau juru bicaranya orangnya begini, dia mewakili perusahaannya. Jadi hati-hati jadi juru bicara karena dia mewakili perusahaan. Oke, lanjut. Oke, juru bicara itu tugasnya adalah menyampaikan pesan. Sesimpel kalau menyampaikan pesan itu hanya kalian wartawan tanya, saya jawab. Wartawan tanya, saya jawab. Itu aja ya. Sederhana ya. Jadi apa? Jawab, jembatani, komunikasikan. Oke. Lalu jangan pernah bikin kata-kata yang berat, susah dicerna,
dan banyak istilah yang akhirnya salah kutip repot. Jadi harus sederhana. Jangan ngomong negatif, jangan ngomongin kompetitor. Kalau perusahaannya itu perusahaan air minum, misalnya antara Aqua dan misalnya kompetitor Aqua, saya tahu siapa? Oke, jangan sebagai juru, misalnya nanti si Mbak ini nih misalnya, jadi jubir Aqua gitu, tiba-tiba saya tidak mau ngikutin Lemendra, nggak boleh. Tidak boleh namanya menyebut kompetitor sebagai juru bicara. Lalu kalau nggak setuju dengan apa yang ditanya oleh wartawan, bilang nggak setuju. Jangan berdebat sama wartawan, apalagi berdebat di sosial media. Semalam adalah kita sudah melakukan riset dan pemaparan lapangan lagi untuk mengetahui apa yang terjadi dengan pengecekan ulang apakah benar terjadi kecurangan antara kecurangan yang dilakukan wasit kepada tim Indonesia yang lebih berpihak pada tim UJ. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah jika memang terjadi kecurangan, kami akan segera mengajukan pernyataan untuk membuat suatu kebijakan ulang. Tapi jika tidak, kita menghimbau agar masyarakat menerima apa yang telah ditetapkan oleh wasit. Total media yang ada di Indonesia sebanyak 50.000. Wow, seluruh Indonesia ya. Totalnya 125.000. Total wartawan yang ada di Indonesia. 125.000 tadi yang sudah terverifikasi, baru 25.000 yang dinyatakan sebagai wartawan yang sudah mengikuti uji kompetensi. Medianya yang sudah diverifikasi oleh Dewan Pers berapa? Dari 50.000 berapa? 171.000, jauh. Itu kami jujur sangat terganggu sebetulnya dengan kehadiran PR ya, ketika ada PR yang meminta tolong dinaikin beritanya, ada PR yang minta tolong dibuatkan semacam apa namanya pencitraan ya. Tapi satu sisi kami juga butuh mereka untuk mempublikasikan apa yang kita inginkan. Artinya kedua belah pihak antara wartawan dengan itu memiliki kaitan yang sangat erat dan itu tidak bisa dipisahkan. Tapi dengan catatan keduanya juga harus bisa saling memahami apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi hak internal kita yang tidak bisa utak-atik, dan juga apa yang menjadi persoalan itu. Terkadang PR hanya bicara soal misalkan promosi. Nah itu yang terkadang kita harus hindari ya. Ini kan bertemakan Public Relation in Online Crisis Management, Building Character to be a Competent Public Relation in Digital Era. Kalau dari Bapak, harapannya bagaimana sih Pak untuk para pesertanya dari PR Ceria tahun ini? PR Ceria ini sebenarnya menggabungkan dua kegiatan. Yang pertama adalah berkaitan erat dengan latihan dasar kepemimpinan, yang berkaitan erat dengan dasar-dasar kepemimpinan dan manajemen kepemimpinan yang diajarkan untuk mahasiswa baru. Sedangkan yang kedua adalah berkaitan erat dengan PR Ceria, di mana esensinya adalah berkaitan erat dengan meningkatkan kemampuan dasar yang berkaitan erat dengan ranah kepiaran. Jadi ada beberapa kata kunci yang diharapkan adalah karena segala sesuatu berubah. Kondisi itu berubah dengan cepat, termasuk berkaitan erat dengan di eranya PR. Ranahnya PR juga mengalami perubahan. Sehingga dengan itu maka bagaimana mahasiswa bisa menyikapi adanya perubahan. Nah, salah satu perubahan-perubahan yang ada yang begitu cepat adalah berkaitan erat dengan aspek digitalisasi, konvergensi media, kemudian yang pasti juga berkaitan erat dengan aspek krisis. Ya, makanya kemampuan-kemampuan yang diharapkan berkaitan dengan ini, bagaimana dengan perubahan-perubahan yang begitu cepat, mahasiswa memiliki kemampuan dasar sehingga dapat mengikuti dan menyikapi adanya perubahan-perubahan yang ada, termasuk yang kaitannya dengan adanya perubahan yang cepat, sehingga yang mengakibatkan adalah suatu krisis, bahkan mengarah pada suatu konflik dan lain sebagainya. Sehingga
mahasiswa PR memiliki kemampuan yang berkaitan dengan sponsor. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Halo Jikar, sekarang gue sudah bersama dengan Ketua Pelaksana PR Ceria 2024, yaitu Kanaya. Selamat sore Kanaya. Selamat sore Bang Aki. Oke, Naya, ini gue pengen nanya-nanya nih soal PR Ceria nih. Persiapannya berapa lama sih sebelumnya nih untuk mempersiapkan acara sewah ini gitu loh? Karena kan tadi gue ngeliat rame banget tuh ya kan di aula. Gue dengar ada 190-an nih pesertanya nih. Iya, benar. Gimana? Coba ceritain. Persiapannya ya itu udah dari bulan Februari. Februari berarti around 2-3 bulan lah ya. Iya benar, dari awal gue masuk Hima. Gokil. Langsung di ini ya. Langsung dibuat konsepnya gitu. Oke. Berarti sekitar 3-4 bulan Iya persiapan. benar. Kalau boleh tahu nih, pesertanya itu tuh dari kampus Muruya aja atau bagaimana nih? Untuk pesertanya itu digabung, jadi kan kita tahu ya Mercu nih ada 3 cabang. Di mana aja tuh? Ada di Meruya, Warbun, sama di Menteng. Oh, alah. Nah, kita ini pesertanya dari 3 cabang tersebut, makanya banyak banget. Wow. Iya. Keren banget sih, keren banget. Terus juga mau tanya nih soal kenapa sih Naya tuh memilih terkait public relation in online crisis management? Oke, Kenapa sih kenapa harus krisis gitu loh? Oke, kenapa milih ini? Jadi tuh pertama karena itu sih. Jadi kepikiran sama mata kuliah. Jadi gue tuh pernah dapet kayak materi kayak gini juga. Dan gue tuh sempat agak stres sama nih materi gitu ya. Terus akhirnya kayak kenapa nggak gue bikin aja materi kayak gini buat anak-anak. Jadi kalau misalkan nanti peserta dapet materi yang kayak gini, mereka udah belajar dari PR Ceria gitu. Berarti kayak start lebih awal lah ya. Iya benar. Tapi boleh nanya dikit sekali lagi nih satu. Harapannya nih untuk para peserta dengan adanya materi ini selain tadi untuk mempersiapkan itu, apalagi nih harapannya? Harapannya sih harapan yang benar-benar gue pengen banget kasih ke mereka gitu ya. Apa yang gue kasih dari panitia, dari pembicara, dosen maupun pembicara dari LKP sendiri, mereka bisa memiliki wawasan ternyata yang lebih luas dari bukan sekedar mata kuliah aja gitu loh, kayak belajar dari kampus. Ternyata mereka dapat ilmu juga dari kegiatan di luar kampus juga, kayak mungkin ini emang termasuk kegiatan kampus. Cuma kan mereka pasti ada aja nih yang cuma kuliah doang, nggak mengikuti acara kayak seminar gitu-gitu kan. Jadinya harapan gue cuma mungkin wawasan mereka semoga lebih luas, dan apalagi ini juga kan LKMM tentang kegiatan kepemimpinan ya. Semoga mereka lebih berani juga sih gitu. Berarti biar lebih berani untuk public speaking gitu segala macam berpendapat. Oke deh gitu ya sih Naya. Thank you banget Naya ya. Thank you. Kalau Jikar sekarang gue sudah bersama salah satu peserta PR Ceria. Boleh dengan siapa namanya Kak? Haliza. Oke Haliza. Gue mau nanya-nanya boleh ini ya? Oke, yang pertama gue pengen nanya persiapannya apa aja sih untuk mengikuti PR Ceria ini kalau dari Haliza sendiri gitu? Kalau aku selama aku persiapan sebelum mulai PR Ceria ini, aku otomatis harus menyiapkan mental aku juga sih. Persiapan aku apa yang harus aku butuhin, bahkan aku ini kan karena kelompok ya, aku nggak bawa nama aku sendiri aja, tapi kan aku harus juga menteringin yang lain gitu. Kayak dari materi, dari yang nanti ada presentasi, itu semua harus aku siapin sih. Oke, berarti udah well prepare banget nih lah ya untuk mengikuti PR Ceria ini. Kalau juga mau tanya nih, kira-kira dari materi yang tadi nih kan tentang media krisis online, apa aja sih yang kamu dapetin? Kalau kesan aku sih setelah tahu materi dari krisis online itu, dari manajemen krisis online, aku ngerasa itu benefit banget buat aku, karena aku jadi tahu bagaimana kayak kalau crisis management ini jadi tuh nggak cuma yang sekedar aku tahu kayak ya udah dia mementingkan citranya aja, tetapi kan dia juga ada kayak prosesnya dia, di mana dia dari yang benar-benar merasakan krisisnya ini, tapi dia tiba-tiba langsung ke tahap yang benar-benar kayak udah selesai gitu krisisnya gitu. Terus menurut aku itu sangat penting banget buat aku, apalagi tadi juga aku tertarik sih sebenarnya karena kan dari kita sendiri kayak dari PR itu kan sangat membutuhkan juga, karena kita adalah sebagai juru bicara juga nanti gimana kita bakal proses merasakan kayak perusahaan kita ini sedang ada krisis segala macam atau kayak gimana gitu. Oke deh. Terakhir nih, harapannya untuk PR Ceria ini di 2024? Harapan aku di PR Ceria 2024 ini semoga terus tetap keren banget sih harapan aku, karena dari panitia-panitianya, dari segala sisi lain itu menurut aku udah sempurna banget. Oke, berarti mau masuk HIMA tahun depan? Doain
Oke gitu aja. Thank you ya Haliza ya. Wah Logikers, seru banget kan acara LDK yang diselenggarakan oleh Himapia hari ini. Dari kesimpulan yang gue ambil ya dari materi Public Relation in Online Crisis Management, yaitu seorang praktisi PR harus bersahabat atau berteman mesra dengan jurnalis. Karena ketika suatu perusahaan sedang mengalami krisis, yang namanya seorang praktisi PR harus bersinergi dengan seorang wartawan untuk menyelesaikan masalah tersebut atau krisis tersebut. Oke, sekian dulu Logikers. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Bareng gue Akil. See you in the next video.